Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Resmi Rohimah Harhab dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dari kelas A dengan NIM 2314010035. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan berdasarkan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membahas surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11 tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Surah Al-Jumu'ah. Nah, kata Al-Jumu'ah ini adalah berasal dari kata Al-Jam'u yang artinya adalah berkumpul. Nah, dari kata ini saja sudah jelas bahwa pada hari Jumat itu adalah tempat berkumpul bagi kaum muslimin, di mana pada hari ini dilaksanakan sholat Jumat yang hanya dilaksanakan pada satu kali di dalam satu minggu. Nah, di dalam ayat 9 ini dijelaskan menurut tafsir Al-Misbah, ini adalah menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya memprioritaskan ibadah di atas aktivitas duniawi. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di mana arti dari ya ayyuhalladzina amanu ini adalah wahai orang-orang yang beriman. Jelas sekali perintah ini adalah kepada kaum muslimin. Nah, ayat 9 ini adalah seruan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat tentunya. Nah, di sini sholat itu dilaksanakannya kapan? Itu setelah azan kedua telah dikumandangkan. Setelah azan kedua itu dikumandangkan, maka setiap muslim itu diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk aktivitas duniawi, di mana salah satunya di dalam ayat ini adalah yaitu jual beli. Nah, jual beli itu harus ditinggalkan dan bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu, untuk mendengarkan khutbah. Lalu di dalam ayat ini juga ada kalimat fas'au. Nah, kalimat fas'au ini
artinya itu bukanlah lari secara fisik, melainkan artinya adalah bersegera dan bersungguh-sungguh untuk menuju ke masjid. Seperti dia harus membersihkan dirinya, kemudian memakai pakaian yang terbaik, berwudu dalam keadaan suci, baru ia melaksanakan sholat Jumat. Lalu ada juga kata wadharul bai' yang artinya adalah meninggalkan jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan pekerjaan lainnya itu harus dihentikan sementara demi memprioritaskan kewajiban ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan ukhrawi itu lebih utama dari kepentingan duniawi. Setelah umat Islam itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan perdagangan ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka turun juga ayat ke-10 yang datang sebagai penyeimbang, memberikan kelonggaran bahwa setelah sholat itu selesai, umat Islam itu diperbolehkan melakukan kembali aktivitas duniawinya. Di mana menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini menegaskan larangan mencari rezeki dan berdagang itu hanya berlaku pada waktu pelaksanaan sholat Jumat saja. Setelah selesai sholat, maka mereka diperbolehkan kembali untuk menyebar di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah. Akan tetapi mereka juga harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, baik dia perdagangan, pertanian, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Di dalam tafsir Al-Mishkah, Muhammad Quraisy menambahkan bahwa ayat ini menunjukkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Jadi, sholat Jumat itu adalah puncak ibadah mingguan, namun Allah tidak menghendaki umatnya itu untuk hidup pasif. Jadi, setelah menyucikan diri dengan sholat itu, mereka didorong kembali untuk bekerja dengan semangat dan dalam keadaan spiritual yang tinggi. Di dalam tafsir Al-Jalalain juga dikatakan bahwa di dalam ayat ini kan ada kalimat fanatashiru yang mana artinya adalah bertebaranlah kalian, dan juga ada kata wabtaghu min fadlillah yang artinya carilah karunia Allah. Nah, dua kalimat ini adalah sebagai indikasi bahwa kegiatan duniawi itu menjadi sah dan bahkan dianjurkan setelah menyelesaikan kewajiban itu berupa sholat Jumat. Namun ini juga ada kalimat wadhkurullaha katsira yang mana artinya adalah ingatlah Allah banyak-banyak. Nah, ini menjadi pengingat bahwa penting sekali agar dalam mencari dunia itu seperti berdagang ataupun kerjaan-kerjaan yang lainnya harus tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lainnya adalah ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan seorang muslim itu harus seimbang, di mana dalam mengerjakan ibadah spiritual dia tidak melupakan dunia, tetapi begitu juga dengan ketika mengerjakan sifat-sifat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dia juga tidak melupakan akhirat. Jadi seimbang antara dunia dengan akhirat. Selanjutnya pada ayat 11 ini adalah sebenarnya mencela orang-orang yang meninggalkan khutbah Jumat karena tergoda oleh kedatangan kafilah dagang. Jadi ini direwayatkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, kemudian datang kafilah dagang. Nah, sebagian besar jamaah sholat Jumat itu meninggalkan beliau. Mereka lari menyambut kafilah dagang yang telah datang itu. Yang tertinggal hanya 12 orang yang tetap bersama Rasulullah saat Rasulullah berkhutbah itu. Nah, ini ayat ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan Rasulullah pada saat itu. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada hiburan perdagangan duniawi tersebut. Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini menekankan pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta disiplin dalam menjalankan kewajiban utama sebagai seorang muslim. Nah, dalam konteks pendidikan, ayat ini sangatlah relevan karena mengajarkan nilai-nilai prioritas, kemudian disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.
Nah, seperti dalam ayat 9, ayat ini menanamkan nilai kedisiplinan dan kemampuan untuk menentukan prioritas, yaitu mendahulukan kewajiban utama di atas kepentingan duniawi. Nah, dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan siswa tersebut dan juga pendidiknya untuk fokus dan disiplin dalam menunaikan tugas utama, seperti belajar dan mengajar, serta tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat mengalihkan fokus terhadap tujuan utama. Pada ayat ke-10, sangat jelas bahwa ayat ini memberikan ataupun menekankan keseimbangan antara pekerjaan duniawi dan ukhrawi. Nah, ini juga dalam konteks pendidikan, relevansinya adalah bahwa di dalam proses pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu saja, tetapi harus diseimbangkan antara karakter dan spiritual peserta didiknya. Sedangkan pada ayat ke-11 ini menekankan agar kaum muslimin itu tidak tergoda dan dia harus tetap komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, di mana mereka kan pada saat itu tanggung jawab mereka adalah melaksanakan sholat Jumat, lalu mereka meninggalkannya. Nah, dalam konteks pendidikan ini juga mengajarkan pentingnya konsistensi dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga dapat menghancurkan tujuan utama di dalam proses pendidikan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Banyak sekali ya ibrah yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 tersebut. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.